Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dengan materi yang sama, yaitu perdagangan internasional, tetapi dengan submateri adalah faktor-faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa ya, like, share, and subscribe. Juga bunyikan loncengnya. Nah, supaya kan nanti kalau ada video-video saya lagi, kalian dapat melihat yang terbaru-baru. Oke, kita akan membahas tentang mengidentifikasi faktor-faktor pendorong perdagangan internasional. Apa saja itu? Pertama, adanya perbedaan sumber daya alam. Yang kedua, penghematan biaya produksi. Yang ketiga, pemenuhan kebutuhan nasional. Dan yang keempat, adanya perbedaan penguasaan teknologi. Selanjutnya adalah perbedaan selera. Dan selanjutnya juga transportasi antar negara. Yang ketujuh, adanya keinginan peningkatan pendapatan negara. 8. Kondisi iklim yang berbeda-beda, maka akan terjadinya perdagangan internasional, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya, keinginan memperluas pasar, pangsa pasarnya. Kita mengenal, pangsa pasarnya di negara mana. Oke. Dan berikutnya adalah adanya kelebihan produk. Yang terakhir, adanya keinginan menjalin kerjasama yang lebih baik. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, apa sih yang menyebabkan terjadinya suatu negara melakukan kegiatan hubungan kerjasama dengan negara lain dalam bidang perdagangan? Yaitu adalah perbedaan sumber daya alam. Setiap negara tidaklah sama kondisi geografisnya, dan ia akan mempengaruhi sumber daya alam yang mereka miliki. Nah, maka hasil pengelolaannya juga akan berbeda-beda yang dimiliki atau dinikmatin oleh suatu negara. Perbedaan inilah yang menyebabkan kita saling ketergantungan sama lain. Kenapa? Karena ingat tadi ya, kita tidak bisa hidup sendiri. Sama, negara juga tidak bisa hidup sendiri. Indonesia contohnya memiliki banyak sumber daya alam. Kita ketahui Indonesia kaya dengan sumber daya alam. Contohnya kayu, minyak bumi, batu bara, timah, dan karet. Tapi di sumber daya alamnya banyak, tapi tidak terlalu pandai atau belum memiliki kemampuan untuk memadai dalam mengelolanya yang lebih baik. Nah, hal ini yang mendorong Indonesia untuk mengekspor barang mentah, bahan baku ke negara lain untuk diolah. Nah, di sinilah adanya hubungan kerjasama perdagangan. Yang kedua, adanya penghematan biaya produksi. Kita tahu faktor produksi itu ada 4 ya, sumber daya alam, sumber daya manusia, skill, dan modal. Tidak semua negara memiliki keempat faktor tersebut. Nah, ini perbedaannya tersebut akan mengakibatkan perbedaan biaya produksi. Bagi negara yang belum memiliki iptek, teknologi yang canggih dalam membuat sendiri suatu produk, tentu akan lebih mahal dengan barang yang diproduksi dari negara yang memiliki iptek yang lebih maju. Seperti mobil, handphone. Nah, pembuatannya ini akan menghabiskan biaya produksi yang jauh lebih mahal dibandingkan dengan negara yang tersebut. Maka lebih baik kita, seperti Indonesia misalnya, belum mampu untuk memproduksi mobil atau handphone sendiri, lebih baik kita membeli dengan negara lain. Karena mereka lebih bisa menekan biaya produksi. Dan yang ketiga adalah pemenuhan kebutuhan nasional. Ya,
Tidak semua negara mampu untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya atas barang dan jasa. Nah, pemenuhan penduduk ini perlu namanya negara membuat suatu kebijakan untuk memperlancar terjadinya impor barang dan jasa dari luar negeri. Dengan demikian kebutuhan produk rakyatnya dapat dipenuhi. Yang keempat adalah perbedaan penguasaan teknologi. Nah, penguasaan teknologi yang tidak merata antar negara menyebabkan terjadinya perdagangan internasional. Negara dengan teknologi maju mampu menjual barang dengan harga murah. Ingat tadi ada kaitannya dengan biaya produksi. Kepada negara yang memiliki teknologi yang sederhana. Balik-balik lagi kita ke faktor produksi. Sumber daya alam, sumber daya manusia, skill, dan modal. Yang kelima adanya perbedaan selera. Setiap negara kemungkinan memiliki kesamaan dalam memproduksi barang. Setiap negara mempunyai, tapi tidak semua negara mempunyai selera yang sama. Mereka mempunyai perbedaan selera. Hal inilah yang mendorong terjadinya perdagangan internasional. Dan keenam adalah transportasi antar negara. Transportasi yang sudah canggih memungkinkan transaksi lebih cepat dilakukan antar negara. Membeli barang impor rasanya sudah lumrah karena tidak terlalu sulit. Kita sudah zaman online ya. Nah, disinilah kecanggihan dari teknologi juga transportasi. Kita lanjutkan lagi faktor yang ketujuh, adanya keinginan untuk meningkatkan pendapatan negara. Setiap transaksi ekspor dan impor, negara akan menerima pendapatan berupa pajak barang. Nanti ada lagi tentang kebijakan-kebijakan dari pemerintah untuk memperlancar ekspor dan impor. Tidak hanya itu, negara juga bisa mengekspor barang hasil dari perusahaan milik negara. Jadi kita perusahaan negara pun BUMN, contohnya Indonesia, dapat mengekspor barang ke luar negeri. Ini menjadi pendapatan negara. Dalam APBN ya, masih ingat pelajaran kita tentang APBN? Yang kedelapan adalah kondisi iklim berbeda-beda. Nah, kekayaan iklim yang berbeda akan mempengaruhi dari kekayaan sumber daya alam yang dimiliki suatu negara tersebut. Nah, perbedaan ini membuat suatu negara tidak bisa memproduksi semua kebutuhan mereka sendiri yang mengharuskan untuk mempersiapkan adanya laporan perubahan modalnya. Nah, maka dari itu, impor barang merupakan solusi cepat dalam menyelesaikan masalah keterbatasan kebutuhan. Selanjutnya adalah kita meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Saat persaingan kualitas di pasar bersaing, nah kualitas ini selera akan mempengaruhi. Jadi dengan harga biaya produksi yang murah, harganya murah, dan kualitasnya bagus, tentu akan bisa bersaing. Nah, sumber daya manusia juga harus ikut ditingkatkan agar tidak kalah dari negara lain. Ini semua dibutuhkan adanya kecanggihan dari kualitas sumber daya manusia. Jadi, upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia bisa menjadi sebuah faktor pendorong adanya perdagangan internasional, sehingga penduduk lokal bisa berkompetisi, bisa bersaing dengan layak. Dan yang ke-10 adalah keinginan memperluas pangsa pasar, jadi wilayah pasar. Perdagangan internasional dilakukan untuk memperluas pasarnya. Target pasarnya siapa? Hal ini didasarkan pada teori bahwa memproduksi produk dalam skala besar dan dipasarkan seluruh dunia bisa mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Ke-11 adanya kelebihan produk. Saat pemenuhan kebutuhan akan suatu barang atau produk dirasakan sudah cukup,
suatu negara bisa mengekspor barang tersebut ke negara lain. Ingat ya, video sebelumnya adalah manfaat dari perdagangan internasional adalah menstabilkan harga. Nah, kalau kelebihan akan mempengaruhi harga, sedangkan permintaan sedikit. Nah, untuk itu harus diekspor. Dan yang terakhir adalah menjalin kerjasama lebih baik lagi. Melalui hubungan perdagangan, pada akhirnya akan tercipta berbagai hubungan baru. Keinginan seperti inilah juga menjadi dasar suatu negara mau melakukan perdagangan internasional dengan negara lain. Hal ini sangat menguntungkan apabila kerjasama dengan negara lain lebih maju dari berbagai sisi. Jadi tidak hanya dalam perdagangan internasional. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang faktor pendorong terjadinya perdagangan internasional. Masih banyak lagi materi-materi yang kita akan bahas dari bab ini tentang perdagangan internasional. Ikuti terus ya. Semoga bermanfaat. Sampai di sini dulu. Oh ya, jangan lupa ya, like and share, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya nanti mendapatkan notifikasi yang terbaru. Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.